Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mari kita bahas berita terbaru Timnas hari ini. Det er selvfølgelig stort og historisk, så jeg er glad. De fútbol, 5 estrellas en la camiseta, 5 copas. Have came in good spirits. They're very excited. Tonton sampai akhir ya. Ini sangat Timnas Indonesia bisa saja menghadapi Italia di playoff Piala Dunia 2026. Prediksi mengenai pencoretan Iran oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) meningkat. Partisipasi Iran di putaran final Piala Dunia 2026 telah dipertanyakan meski mereka sudah lolos sejak 2025 lalu. Situasi geopolitik mempengaruhi nasib tim Meli di turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Iran akan memainkan ketiga laga melawan Belgia, Mesir, dan Selandia Baru di Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) telah meminta FIFA untuk memindahkan venue. Namun, permintaan tersebut telah resmi ditolak. Hal ini disampaikan oleh Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum. FIFA pada akhirnya memutuskan untuk tidak bisa memindahkan venue original mereka, kata Sheinbaum dalam konferensi pers di Mexico City, dilansir Al Jazeera. Itu, relokasi akan membuat logistik menjadi terlalu rumit, dan keputusan ini diambil oleh FIFA. Tambahnya, menurut prediksi dari Polymarket, peluang FIFA untuk mencoret Iran pada 30 April mendatang adalah 15%. Jika tim Meli pada akhirnya dicoret, maka ada kemungkinan FIFA akan menggelar turnamen playoff dadakan. Sejatinya, karena Iran dari Asia, maka tiket tersebut harusnya diberikan kepada tim Asia. Irak sudah mendapatkan tiket lolos melalui jalur playoff interkontinental, jadi mereka yang gugur di putaran kelima atau keempat bisa menjadi calon. Menurut warta dari The Athletic, FIFA bisa menggelar turnamen playoff antara dua tim Eropa dan dua tim Asia untuk menggantikan Iran. Berdasarkan babak kualifikasi, maka satu tempat untuk wakil Asia seharusnya diberikan kepada Uni Emirat Arab yang digugurkan Irak di putaran kelima. Namun, satu tiket lagi menjadi pertanyaan. Dua tim yang tersingkir di putaran keempat menjadi kandidat, yaitu Timnas Indonesia dan juga Oman. FIFA hanya mungkin memilih salah satu di antara mereka. Sedangkan untuk perwakilan Eropa, Italia difavoritkan karena merupakan tim dengan peringkat FIFA terbaik yang gagal lolos. Gli Azzurri gagal lagi ke putaran final Piala Dunia untuk 3 edisi secara beruntun. Tim asuhan Gennaro Gattuso kandas di babak playoff zona Eropa karena kalah dari Bosnia dan Herzegovina. Satu tim dari Eropa bisa diisi oleh salah satu dari 3 tim lain yang gagal lolos dari playoff. Denmark bisa lebih diunggulkan ketimbang Polandia dan juga Kosovo berdasarkan peringkat FIFA mereka. Jika demikian, maka ada kemungkinan bagi Timnas Indonesia tampil menghadapi negara sekelas Italia di playoff. Namun, sekali lagi, hal ini menunggu kepastian nasib Iran di Piala Dunia 2026. Publik pecinta sepak bola tanah air dan supporter Timnas Indonesia tengah menerka-nerka calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Tak main-main, para supporter memberi spekulasi bahwa calon lawan Timnas Indonesia adalah Italia. Dugaan ini muncul setelah satu di antara petinggi PSSI, Sumarji, memberi clue calon lawan Timnas Indonesia. Sumarji memberi bocoran bahwa calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang ialah negara yang tak lolos ke Piala Dunia 2026, di mana Italia adalah satu di antara negara yang tak lolos ke Piala Dunia 2026. Italia tak lolos ke Piala Dunia 2026 karena kalah dari Bosnia dan Herzegovina. Di lain sisi, bukan tidak mungkin bagi PSSI maupun Timnas Indonesia untuk mengundang Italia dalam FIFA Matchday mendatang. Mengingat Timnas Indonesia pernah mengundang jawara Piala Dunia 2023, Argentina, pada tahun 2023 silam. Timnas Indonesia pada waktu itu kalah 0-2 dari Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 Juni 2023. Akan tetapi, lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 kelak dipastikan bukan Italia. Terbaru, Sumarji membocorkan bahwa calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni mendatang berasal dari Asia. Sumarji menambahkan bahwa pihaknya tengah berkomunikasi dengan berbagai negara. Satu negara dari kawasan Asia tersebut memberi respon positif.
satu negara Asia yang sudah komunikasi positif, katanya. Kabar tersebut diungkap oleh akun Instagram yang membahas seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Tim-tim tersebut diantaranya ialah Irlandia Utara, Jamaika, Georgia, Ghana, Irasal, Kosovo, hingga Oman. Namun belum ada konfirmasi dari pihak Timnas Indonesia dan PSSI soal kabar tersebut. Patut dinantikan, tim mana yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada FMD Juni 2026 mendatang. Jurnalis ESPN Luis Carlos Largo melaporkan bahwa FIFA sedang mempertimbangkan babak playoff tambahan untuk Piala Dunia 2026. Playoff tambahan itu disebutkan akan diikuti oleh 2 negara Eropa dan Asia untuk antisipasi jika Timnas Iran tidak berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Nasib Iran di Piala Dunia 2026 memang masih mengambang karena tim yang berjuluk Tim Meli itu menolak bermain di Amerika Serikat dan menginginkan dipindah ke Meksiko. Status sebagai raksasa sepak bola dunia tak lagi menjadi jaminan Italia untuk tampil di panggung tertinggi. Oggi è importante per la candidata ai mondiali. Ci teniamo questa. Status sebagai raksasa sepak bola dunia tak lagi menjadi jaminan Italia untuk tampil di panggung tertinggi. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, Gliazzurri justru mencatatkan kegagalan beruntun yang sulit diterima. Absen dari Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Kegagalan ini tidak bisa lagi dilihat sebagai anomali semata. Tersingkir dari Swedia pada 2018 hingga kekalahan mengejutkan dari Makedonia Utara pada 2022 dan 2026 dari Bosnia menunjukkan pola yang berulang. Italia bukan hanya kalah, tetapi kehilangan kendali di momen krusial. Sepak bola Italia tidak hanya mengalami penurunan performa di lapangan, tetapi juga kehilangan arah dalam pengembangannya. Sistem yang dulu menjadi kekuatan utama, kini terlihat tertinggal dibanding negara lain yang lebih adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, tantangan untuk bangkit juga tidak ringan. Italia dihadapkan pada pilihan besar, mempertahankan sistem lama atau melakukan reformasi menyeluruh di berbagai sektor. Perubahan tersebut mencakup pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik seperti Serie A, hingga stabilitas manajemen tim nasional. Tanpa langkah konkret, sulit bagi Italia untuk kembali ke level tertinggi. Kegagalan yang terjadi bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan cermin dari masalah yang lebih dalam. Padahal, hanya beberapa tahun lalu, Italia sempat berada di puncak setelah menjuarai UEFA Euro 2020. Namun keberhasilan tersebut tidak mampu dijaga dan justru diikuti dengan penurunan performa. Secara teori, keberhasilan menjadi juara Eropa seharusnya menjadi fondasi kuat untuk membangun tim jangka panjang. Namun yang terjadi pada Italia justru sebaliknya. Setelah menjuarai Euro 2020, Italia tidak mampu mempertahankan performa. Intensitas permainan menurun, sementara konsistensi hasil mulai goyah. Alih-alih berkembang, tim justru mengalami stagnasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut tidak diikuti dengan perencanaan jangka panjang. Italia gagal mengkonversi momentum menjadi sistem yang berkelanjutan. Salah satu masalah paling nyata adalah absennya striker yang benar-benar produktif. Italia tidak lagi memiliki sosok penyerang yang mampu menjadi pembeda di laga penting. Dalam beberapa pertandingan krusial, Italia kerap mendominasi permainan, tetapi gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Hal ini menjadi masalah klasik yang terus berulang. Tanpa striker tajam, dominasi permainan menjadi tidak berarti. Italia kehilangan efektivitas di lini depan, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah minimnya kesempatan bermain bagi pemain lokal di level klub. Kompetisi domestik Serie A dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak diisi pemain asing. Hal ini membuat talenta muda Italia kesulitan mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi. Dampaknya sangat jelas. Ketika dipanggil ke tim nasional, banyak pemain belum memiliki pengalaman cukup untuk menghadapi tekanan besar.
Italia dinilai terlalu lama bertumpu pada pemain senior yang sudah memasuki fase akhir karir. Alih-alih melakukan regenerasi secara bertahap, transisi dilakukan secara mendadak ketika performa pemain lama menurun. Akibatnya terjadi kekosongan kualitas di beberapa posisi. Situasi ini memperlihatkan bahwa regenerasi tidak berjalan secara sistematis. Italia kehilangan kesinambungan antar generasi. Kekalahan dari tim-tim non-unggulan menjadi indikasi adanya masalah mentalitas. Italia beberapa kali gagal menghadapi tim yang secara kualitas berada di bawah mereka. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan meremehkan lawan. Dalam sepak bola modern, kesalahan kecil seperti ini bisa berakibat fatal. Ketika menghadapi tekanan, Italia justru kesulitan menemukan solusi. Ini menjadi salah satu faktor utama kegagalan di laga penentuan. Italia dikenal dengan kekuatan taktik dan organisasi permainan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, identitas tersebut mulai kehilangan efektivitas. Sepak bola modern berkembang dengan cepat, menuntut fleksibilitas dan inovasi. Sementara itu, Italia dinilai terlalu lama bertahan pada pendekatan lama. Akibatnya mereka kesulitan bersaing dengan tim yang lebih dinamis. Permainan Italia terlihat mudah ditebak dan kurang variatif. Masalah struktural juga menjadi faktor penting. Pergantian pelatih yang cukup sering menunjukkan tidak adanya arah yang jelas dalam pembangunan tim. Setiap pelatih membawa pendekatan berbeda, tetapi tidak diiringi dengan sistem jangka panjang yang konsisten. Hal ini membuat proses pembentukan tim menjadi tidak optimal. Selain itu, kebijakan federasi dalam pengembangan pemain muda dan infrastruktur juga dinilai belum maksimal. Dibanding negara lain, Italia terlihat tertinggal dalam melakukan reformasi. Gagal lolos ke Piala Dunia 2026, muncul penilaian bahwa penyebab kegagalan Gliazzurri tersebut adalah karena skuad mereka saat ini hanya diperkuat oleh pemain anak mama. Italia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026 setelah takluk dari Bosnia dan Herzegovina. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica tengah pekan ini, laga Italia versus Bosnia berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan 120 menit. Saat adu tendakan penalti, tercatat hanya satu eksekutor Italia yang sukses menjalankan tugasnya, yakni Sandro Tonali. Sementara itu, Bosnia sukses menceploskan bola sebanyak 4 kali. Seorang pesohor asal Italia, Aldo Zilli, turut mengomentari kegagalan tim asuhan Gennaro Gattuso tersebut. Ia menilai bahwa para pemain yang ada di La Nacional saat ini merupakan pemain-pemain manja. Dia adalah sosok yang luar biasa, dia sangat bersemangat, cara dia melatih mencerminkan bagaimana ia bermain dulu. Sayangnya kami tidak yakin dia akan mampu membawa Italia maju untuk memenangkan sesuatu. Karena menurut saya gaya sepak bola yang ingin dia terapkan tidak cocok dengan tim yang dia miliki saat ini. Sepak bola Italia sedang mengalami salah satu masa tergelapnya setelah tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia 2026 menyusul kekalahan mereka dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti 1-1, 4-1. Sehingga Italia absen dari Piala Dunia untuk 3 kali berturut-turut setelah edisi 2018 dan 2022. Kekalahan tersebut memicu krisis di dalam Federasi Sepak Bola Italia, di mana Ketua Federasi Gabriele Gravina mengumumkan pengunduran dirinya, diikuti oleh Direktur Jenderal Gianluigi Buffon, dan kemudian Gattuso sendiri. Pemilihan presiden baru federasi dijadwalkan pada 22 Juni mendatang, sebagai langkah awal untuk menunjuk pelatih baru dan memulai fase rekonstruksi menyeluruh. Federasi Sepak Bola Italia menghadapi tantangan besar, terutama mengatasi ketidakseimbangan struktural yang menghambat perkembangan olahraga ini, serta persiapan untuk menjadi tuan rumah UEFA Euro 2032 bersama Turki. Presiden Federasi Sepak Bola Eropa Alexander Severin telah memberikan peringatan tegas, menegaskan bahwa turnamen tersebut tidak akan diselenggarakan di Italia kecuali infrastrukturnya selesai tepat waktu.
Surat kabar Italia La Repubblica mengungkap detail menarik menjelang pertandingan playoff melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana sejumlah pemain tim nasional menanyakan insentif finansial yang dijanjikan jika lolos, yang diperkirakan sebesar 300.000 euro untuk dibagikan kepada 28 pemain. Hal ini memicu ketidakpuasan stas teknis dan mendorong pelatih Gennaro Gattuso untuk intervensi dengan alasan yang tidak tepat menjelang pertandingan krusial. Dengan kegagalan ini, sepak bola Italia memasuki fase kritis yang membutuhkan reformasi mendalam untuk mengembalikan posisi historis dan prestise Azzurri yang hilang di panggung dunia. Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kabar mengenai laga uji coba internasional yang mempertemukan timnas Indonesia melawan raksasa Eropa, timnas Italia. Kabar ini menyebutkan bahwa kedua tim yang sama-sama gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 tersebut akan bertanding dalam sebuah turnamen bertajuk Trofeo Cup. Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun Instagram @midnight.football_. Dalam postingan yang menyertakan poster resmi tersebut, disebutkan bahwa pertandingan akan digelar pada periode Juni-Juli 2026 mendatang. Narasi yang dibangun pun cukup menyentuh sisi emosional penggemar, mengingat kedua negara sama-sama merasakan kepahitan gagal lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Bahkan, unggahan tersebut menggunakan istilah trofeo trauma sebagai bentuk sindiran atas nasib serupa yang dialami oleh skuad Garuda dan Gli Azzurri. Namun, bagi para penggemar sepak bola tanah air yang sudah terlanjur antusias, tampaknya harus kembali menelan kekecewaan. Berdasarkan penelusuran, kabar mengenai laga Indonesia versus Italia tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Unggahan tersebut ternyata merupakan bagian dari tradisi April Mop atau April Fool's Day yang jatuh pada tanggal 1 April kemarin. Hingga saat ini, baik dari pihak PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia maupun FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana laga uji coba di antara kedua negara tersebut. Nasib serupa di kualifikasi. Meski kabar pertandingannya hanyalah candaan, fakta bahwa kedua tim gagal ke Piala Dunia 2026 memang benar adanya. Italia harus mengubur mimpi mereka setelah disingkirkan oleh Bosnia-Herzegovina lewat drama adu penalti, sementara langkah timnas Indonesia juga terhenti di fase kualifikasi pada Oktober 2025 lalu. Masyarakat diharapkan untuk tetap teliti dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar di media sosial, terutama saat memasuki bulan April, di mana banyak konten bersifat satire atau candaan yang seringkali disalahartikan sebagai berita sungguhan. Kegagalan timnas Italia melaju ke Piala Dunia 2026 meninggalkan cerita yang cukup pahit. Skuad Azzurri harus mengubur mimpi tampil di Amerika Utara setelah langkah mereka terhenti di final playoff Piala Dunia. Laga penentuan itu berakhir dramatis. Italia kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina. Hasil yang jelas menyakitkan, apalagi datang di momen sepenting itu. Tak lama setelah kekalahan tersebut, muncul isu di luar lapangan. Beberapa laporan menyebut para pemain sempat menuntut bonus besar jelang pertandingan. Kabar ini langsung menyebar dan memicu perdebatan di kalangan publik. Namun, seiring waktu, fakta mulai terlihat lebih jelas. Federasi sebenarnya memang menyiapkan bonus jika Italia lolos. Hanya saja, bentuknya bukan uang tunai seperti yang ramai diberitakan. La Repubblica sempat mengangkat klaim soal adanya permintaan bonus kolektif dari para pemain. Nilainya disebut mencapai 300.000 euro. Kalau dibagi rata, tiap pemain bisa mengantongi sekitar 10.000 euro. Angka itu kemudian jadi sorotan, apalagi dikaitkan dengan momen krusial jelang laga playoff. Dalam laporan yang sama, pelatih Gennaro Gattuso juga disebut ikut turun tangan. Ia berusaha meredam potensi gangguan agar fokus tim tetap terjaga. Namun narasi tersebut kemudian diluruskan oleh La Gazzetta dello Sport. Media ini menyebut tidak ada permintaan resmi dari pemain soal bonus uang. Jadi, isu yang beredar sebelumnya dianggap tidak sepenuhnya akurat. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC memang sudah menyiapkan bentuk apresiasi, tapi pendekatannya sedikit berbeda. Mereka menilai bonus uang tidak terlalu relevan bagi pemain yang sudah bergaji tinggi di klub masing-masing. Karena itu, opsi hadiah dengan nilai simbolis justru lebih dipertimbangkan. Salah satu rencana yang sempat muncul adalah pemberian jam watak mewah. Setiap pemain direncanakan mendapatkannya jika Italia berhasil lolos ke Piala Dunia. Sayangnya,
Rencana itu tidak pernah terrealisasi. Kegagalan di lapangan membuat semua skenario tersebut otomatis gugur. Memang benar, sempat ada obrolan internal di antara para pemain. Diskusi itu terjadi setelah laga melawan Irlandia Utara. Topiknya pun sempat menyinggung soal bonus, tapi menurut La Gazzetta dello Sport, pembicaraan tersebut sifatnya santai, bukan tuntutan resmi. Para pemain disebut hanya membahas kemungkinan bentuk apresiasi, hal yang cukup wajar di dalam tim.